Beliau ini adalah seorang fotografer profesional, guys. Dan katanya punya cerita horor ketika dia sedang foto memfoto. Nah, ceritanya seperti apa nih, Kang? Sedikit aja dulu, Kang. Kalau untuk cerita horor, ya beberapa kejadian sih ada ya, seperti yang saya alami beberapa tahun ke belakang. Oke, pasti ekstrim ya, Kang ya. Kalau misalkan dibilang ekstrim, lumayan ekstrim juga sih. Penasaran kan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Kali ini tidak akan menceritakan cerita horor, tetapi akan ada narasumber. Dia mempunyai pengalaman yang cukup ekstrim. Kita perkenalkan Kang Ajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jawab lancar? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Beliau ini adalah seorang fotografer profesional, guys. Dan katanya punya cerita horor ketika dia sedang foto memfoto. Nah, ceritanya seperti apa nih, Kang? Sedikit aja dulu, Kang. Kalau untuk cerita horor, ya beberapa kejadian sih ada ya, seperti yang saya alami beberapa tahun ke belakang. Oke, pasti ekstrim ya, Kang ya. Kalau misalkan dibilang ekstrim, lumayan ekstrim juga sih. Penasaran kan teman-teman? Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Yuk, Kang. Ceritakan dari awal sampai akhirnya, Kang. Sebenarnya saya mulanya hobi ini ya, fotografi dan videografi di dunia ini. Cuman saya juga tidak menyangka ya ada dunia lain dari dunia nyata ya, mungkin yang tertangkap sama kamera. Ini saya ceritanya di kejadian yang pertama atau silakan. Sama yang ekstrim dulu. Oh jangan dong, yang biasa aja dulu. Yang biasa aja dulu ya. Oke. Pertama saya mengalami kejadian seperti itu tidak disangka-sangka sih. Ya. Banyak sekali ya, mungkin salah satu kejadian ini ada tiga kejadian yang saya alami ya. Yang pertama, saya kan main ya, biasalah main sama teman-teman ke satu tempat wisata yang berada di Ciamis lah ya. Tempatnya di Ciamis. Nah, di situ ya mungkin satu tempat itu ada ya bisa dibilang apa ya namanya, amit-amit atau
satu hal yang tidak boleh dilakukan. Oke, pantangan ya. Pantangan ya, pantangan. Tapi ya mungkin saya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu sama pihak pengelola wisata itu, bahwasanya tidak boleh seperti ini gitu ya. Nah pas di situ saya asik sama teman-teman foto-foto. Nah udah di pertengahan season. Sebelum ending juga pemotretannya, tiba-tiba si kamera itu seperti ada yang nabrak. Pas saya shoot ke satu objek, tapi objeknya ke manusia ya, manusia. Nah di situ ada seperti lalat lah, seperti lalat nabrak ke lensa. Nah itu si lensa itu langsung tidak berfungsi. Si unitnya tuh langsung tidak berfungsi. Langsung kejadian gitu. Langsung kejadian di situ. Pas dilihat, tapi masih bisa dilihat hasil. Bisa dilihat hasil si jepretan itu kan. Nah di situ terlihat ada seperti satu tangan yang melintas ke lensa, ke hasil, ke kamera, seperti itu. Ada hitam lah gitu ya, hitam. Nah di situ beberapa menit kemudian lensa masih berfungsi, tapi tidak bisa fokus. Ya, tidak bisa fokus. Ini kenapa lama-lama mati total. Sampai mati total. Nah di situ saya tidak bisa bekerja ya, tidak bisa memotret. Nah di situ ya udah. Berarti ini saya harus servis lah gitu ya. Di situ mungkin saya nggak nanya-nanya ke pihak di situ bahwasannya ada kejadian yang saya alami gitu, Mas ya. Langsung saya pulang, nggak terjadi apa-apa, cuman ya mungkin sialnya ke unit aja, ke kamera, dan tidak bisa diperbaiki sama sekali. Tapi Kang, lumayan unitnya. Iya. Bisa ya. Lumayan juga. Lumayan ya. Lumayan gigit jari juga ya. Lumayan gigit jari, soalnya ya mungkin untuk mengganti unit ataupun servis kamera ya menurut saya cukup lumayan juga kan ya, ininya biayanya gitu ya untuk servis kamera itu. Ya kalau kata bahasa Sundanya mah eungap guys. Eungap. Oke, lanjut Kang. Oke. Di situ udah final, udah di situ aja. Nah, Kang, sebelum ke pertanyaannya pengalaman kedua. Pengalaman ketiga kedua. Ya. Saya mau ada satu pertanyaan ke Akang. Iya. Itu yang Akang tahu di tempat wisata itu, yang itu ya, yang di Ciamis itu. Pantangannya apa Kang sampai begitu kuatnya gitu? Saya juga nggak terlalu detail bertanya ke ininya, nanya-nanya ke pihak pengelola atau ke di situ kan ada yang jualan juga ya. Tapi di sana nggak ada satu pantrangan atau kata-kata atau candaan yang harus dilarang diucapkan gitu ya. Kalau di situ ya mungkin kita terlalu happy, mungkin gitu ya, terlalu happy terus ya padahal sebelumnya saya udah sisinglar lah ya, kalau bahasa Sundanya sisinglar, terus minta izin juga gitu. Ya mungkin itu mah udah emang kejadiannya seperti itu gitu ya. Suratannya mungkin. Suratan takdir ya mungkin. Cuman beda aja gitu. Feeling saya jadi beda gitu ya. Jadi gimana gitu? Iya, beda. Kayak ada mistis gimana? Kan kayak ada merinding-merindingnya gitu ya. Oke, lanjut Kang, silakan. Nah, ini masih menggali untuk hal-hal yang agak-agak mistis juga ya. Boleh, silakan. Selama ini saya bergelut di dunia fotografi hampir 8 tahun ya. Ininya aktifnya 8 tahun dari tahun 2018. Nah, kejadian-kejadian yang mungkin menurut saya agak-agak janggal juga gitu ya. Agak janggal terus langsung menuju ke saya gitu ya. Nah, kejadian kedua masih
saya masih dalam proyek pemotretan juga. Oke. Saya pergi ke Jawa Tengah. Saat itu ke Jawa Tengah, ke satu pantai di Jawa Tengah. Saya di situ ada bersama beberapa ratus orang dari instansi, salah satu instansi ya menggunakan jasa saya di situ. Pas kejadiannya di laut. Oke. Nah, ya Selatan? selatan. Saya tahu itu di mana. Ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, di situ saya foto-foto 3/4 dari bibir pantai. Ya. Tapi bibir pantai itu masih banyak batu-batu, masih banyak daratan, masih banyak ada daratan gitu ya, dangkal-dangkal gitu ya. Cuman yang saya seperti yang saya alami itu biasa-biasa aja. Dikarenakan ya mungkin saya di situ sempat berhati-hati juga. Dikarenakan tempat itu pasti mistisnya sangat kuat. Kental banget. Kental banget. Sama aja itu saya happy terus foto-foto siapa yang mau saya dokumentasiin, dikarenakan saya di situ tugasnya untuk mendokumentasiin semua momen. Oke. Nah, mau main, mau acara tuh di situ. Nah, pas saya menggunakan kamera DSLR ya, terus pakai tele juga, yang wide tele itu biar bisa long focus gitu. Nah, pas di situ saya kejadiannya membelakangi pantai. Membelakangi laut lah istilahnya ya, membelakangi laut. Terus saya foto sana sini, semuanya pada happy gitu. Ternyata padahal pas dilihat di belakang tuh ombaknya tuh tenang ya, tenang gitu ya ombaknya itu. Nah, pas saya membelakangi laut, seperti ada yang menabrak gitu. Cegur gitu ya, gitu ya. Sampai si kamera itu langsung mental, tapi masih di genggaman. Kamera itu ya. Yang parahnya itu yang kena itu bodinya. Body kamera. Tapi ya body kamera saya mungkin kalau kena air asin, kena air laut itu fatal banget kan ya. Nggak bisa digimana-gimanain. Masih korosi. Masih ya. Saya langsung cabut baterai, langsung untungnya enggak kena lensa. Kalau kena lensa lebih fatal lagi ya. Saya nangis lagi. Iyalah, white gitu kan. Nah, langsung di situ ya udah saya bongkar semuanya, saya jemur segala macam. Sama aja nggak bisa berfungsi. Nah, dalam satu proyek udah udah 1 hari, di situ saya 2 hari proyek, langsung ke tempat wisata ini itu saya baru selesai 3 wisata di situ. 3 wisata yang mungkin pas trouble-nya itu di pantai. Pas kejadian trouble-nya. Udah semuanya nggak bisa berfungsi. Untungnya ada peserta tur touring tour ya itu ya, tur wisata, ada yang bawa kamera. Nah, untungnya di situ saya pakai kamera mereka gitu. Aja mumpung gitu ya. Nah, pas itu saya udah pulang, pas dilihat yang kena bodinya. Di situ saya merinding juga, soalnya saya kejadian seperti itu ya mungkin ada yang tidak suka dengan keramaian seperti itu ya, mungkin saya juga di situ ngucap ya bismillah segala macam, ya mungkin bukan satu individu ya yang mungkin yang ngomongnya ya bercanda-bercanda seperti itu, mereka imbasnya ke saya. Kebablasan ya. Di situ kejadian yang mungkin udah istilahnya bukan kapok sih, jadi lebih ke berhati-hati. Ya. Lebih berhati-hati. Lebih kewaspada ya kan? Lebih kewaspada, cuman kenanya untungnya ke unit, bukan ke badan saya gitu. Tapi tetap aja gigit jari lagi. Iya sih. Cuman kalau misalkan daripada ke isi. Ya.
Oke, itu pantai kalau tidak salah erat kaitannya dengan Salah satu pantai di selatan. ya, erat kaitannya dengan salah satu mungkin bisa disebutkan tokoh ya, Iya. tokoh besar ya. Tokoh besar di permistisan. Iya, Ratu Pantai Selatan, Ini bisa teman-teman. seperti Itu ya. Mungkin marah dia. Ya Ketahu mungkin ya. keganggu karena Keganggu. ya apa ya? Kan kita tidak bisa mengatur satu persatu ya Kang ya, Iya. apalagi ratusan orang gitu Ratusan kan. orang, iya. Dengan beratus-ratus karakter. Iya. Ada yang Banyak ada banget. yang bercandaannya kan. Kita jangankan mereka gitu, bercandaan kita aja kan terkadang bablasan. Iya, Karena itu. di luar sadar lah gitu. Oke Kang, silahkan lanjut lagi Kang. Itu kejadian yang kedua ya. Nah, untuk kejadian yang ketiga itu kita berapa ini nih? Berapa kejadian yang harus saya ceritakan? Terserah. Terserah. Yang menurut boleh aku diceritakan, ceritakan saja. Ya. Oke deh. Nah, untuk kejadian yang berikutnya ya ini sangat ekstrim juga ya. Sangat ekstrim. Menurut saya sangat ekstrim. Ini terjadi di kota saya sendiri, Tasik. Ya. Masih di tempat wisata. Nah, di situ ya saya ada proyek pemotretan satu model gitu ya. Cuman ya modelnya berani. Ya, cewek kan. Ya, paham. Berani untuk seperti foto nude kayak gitu lah. Ya. Nah, di situ saya pemotretan di agak-agak ke atas lah, ke gunung gitu ya. Di situ ada satu tempat wisata tapi daerahnya tuh agak naik gitu ya. Nah, di situ ada satu tempat pembuangan sampah mungkin ya. Pembuangan sampah. Cuman tidak besar juga sih, pembuangan sampahnya kecil. Cuman di situ ada satu pohon besar yang daunnya itu pada gugur. Nah, kan fotografer insting naluri kalau misalkan lihat pemandangan yang eksotis nih, bagus nih, bla 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 gitu ya. Nah, di situ saya pakai untuk sebagai background. Nah, sebagai view-nya itu bagus di situ. Apalagi satu model yang ya berani lah gitu ya. Saya di situ foto-foto, sempat ada seorang laki-laki melintas di situ. Kang, hati-hati ya kalau foto-foto di sini. Katanya gitu. Oh iya, udah saya izin kok. Aku bilang gitu. Saya udah bilang punten, udah doa segala macem. Oh iya, baguslah kalau gitu. Asal hati-hati aja. Nah, mungkin pemotretan lancar sampai beres, udah lancar, udah session demi session udah lancar. Nah, pulanglah saya. Terus pulang. Nah, di situ udah nyampe rumah, belum kejadian apa-apa. Waktu itu saya kerja di Garut. Nah, jadi Garut. Pas kamera udah saya udah saya packing, udah mau pulang ke Garut. Nah, di situ saya pakai motor kan, pulang ke Garut. Nah, pas bukan 1/4 jalan ya, baru beberapa ratus meter mungkin ya. Di situ masih dalam kota. Saya di situ kayak diserang. Kayak diserang tepatnya ke lambung. Ke pinggir sebelah kanan. Di sini nih. Ya. Nah, di situ seperti kram usus yang dipelintirin si ususnya. Set gitu. Otomatis saya kan nggak bisa apa-apa. Pakai motor juga saya kayak naik motor Vespa kayak medeng gitu ya. Kayak miring kayak gitu. Sepanjang jalan orang lihat kok miring naik motornya. Sakit banget. Nahan sampai berkeringat itu sampai deras banget sampai rumah cuma beberapa ratus meter. Yang enggak sampai sekilo lah. Belum sampai sekilo. Untung di situ ya. Nah, di situ
saya nahan sakit sampai rumah. Apakah saya ini kena penyakit mah atau ya mungkin kecapean, kram usus segala macam ya. Nah, di situ saya langsung ke dokter, ke mantri dulu. Di situ kan ada deket ya mantri. Oh ini penyakit mah, ini kram usus segala macam gitu ya. Saya kan lagi sakit juga ya, percaya aja kan. Oh ya udah kasih obat segala macam udah. Tapi nggak sembuh, nggak reda gitu, sembuhnya nggak reda. Ini teh kenapa? Apa yang saya pikirin itu kalau misalkan ada yang nyerang itu instan, langsung instan. Hari itu saya udah beres motret, hari itu diserang. Ya mungkin gitu ya. Tapi ini ada jeda beberapa waktu. Jeda beberapa waktu itu ya mungkin setengah hari lah gitu ya. Setengah hari waktunya. Ya mungkin di situ tapi pas sakit itu nggak hilang, nggak reda gitu ya, nggak reda. Terus aja sakit sampai saudara-saudara juga sampai nenangin, sampai kumpul di situ, sampai pegang badan saya, katanya badan saya itu menggigil, tapi pas tidurin di ranjangnya yang getar gitu. Ranjangnya bergetar coba. Bergetar gitu. Ranjangnya itu. Sampai dipindahin ke bawah. Ya, di situ. Tapi sadar. Saya sadar gitu. Sadar. Tapi kenapa ini bergetar gitu. Si ranjangnya itu. Saya juga gak. Nah, di situ udah jeda waktu sadar. Nggak terlalu sakit. Saya buka payel lagi. Saya penasaran ya buka payel lagi. Nah, di situ beberapa menit kemudian diserang lagi. Dalam waktu 3 hari saya terus gitu. Makan pun makan ya. Saya itu nggak punya penyakit mah sama sekali. Makan nasi pun balik lagi. Nasi sama telur gitu ya. Meskipun nasi itu lembek lah. Saya bikin lembek. Tapi balik lagi. Si nasinya balik lagi kayak penyakit mah gitu. Dia terus dipelintirin gitu. Apapun makanan yang masuk selalu ininya di kayak ya imajinasinya itu kayak dicuci baju kayak gitu. Kayak perut gitu ya. Nah, di situ saya 3 hari terus tanya-tanya, terus ada orang-orang pintar mungkin ya di tempat saya juga ada. Nah, diobatin lah gitu ya. Tapi tidak begitu reda. Tetap tidak begitu reda. Saya udah ngopiin file itu sampai saya sakit gitu. Soalnya itu tanggung jawab kan. Ngasih ke klien. Silahkan. Langsung copy file di rumah kan nggak ada komputer, langsung saya rental komputer, langsung saya copy file, kirim file ke sana, udahlah lunas gitu ya. Lunas segala macam apa registrasi segala lunas. Nah, di situ masih sakit juga. Masih sakit. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pemotretan kemarin gitu ya. Nah, di situ saya udah saya berniat untuk menghapus file. Apakah ini harus dihapus? Sebabnya dari sana gitu. Nah, hari itu saya hapus semua dari kamera ya. Kamera tuh normal, aman-aman aja. Saya hapus format dari kamera, terus dari komputer saya juga udah saya hapus, semuanya udah hapus, tidak ada file yang ada di rumah saya. Itu, tapi udah dikasihin filenya ke klien ya. Di situ. Nah, di situ jarak beberapa menit sakitnya mulai reda. Langsung reda. Reda. Kok bisa gitu ya? Kok bisa reda ini? Sakitnya bisa perlahan reda gitu. 1 jam kemudian udah bisa lari-lari, udah bisa makan apapun. Tapi Kang, punten. Itu ke paranormal berapa kali ke orang Satu kali di situ. Apa katanya waktu itu? Oh, ya mungkin ditanya kan sebabnya kenapa. Ini Pak Ustadz, ini seperti ini saya foto di sini. Oh ya mungkin
eh, ada sesuatu yang ya mungkin yang tidak suka katanya di sana, yang tidak suka, meskipun tidak sukanya ke orang yang AA potret katanya, itu kan model, tapi tetap misalkan nyerangnya berbaliknya ke yang motret. Tapi ke kliennya nggak apa-apa. Saya tanya, Neng, gimana? Ada sesuatu yang gimana gitu? Enggak, nyantai-nyantai aja. Oh ya udah, nggak banyak ngomong kan saya. Ya udah nggak banyak ngomong, langsung aja. Itu kan ya satu kepercayaan buat klien juga ya. Takutnya gimana gitu kan? Ada apa? Dia juga bilang, nanyain ada apa? Oh enggak. Ini filenya udah saya hapus semuanya, ya mungkin jangan sampai hilang di sananya kan. Oh ya aman, udah di backupin katanya. Ya udah berarti aman. Di saya aman, udah semuanya beres. Saya pulang ke Garut juga lancar, langsung pulang ke Garut pas hari ketiganya, hari keempatnya saya pulang ke Garut. Soalnya di situ saya masuk siang juga. Jadi kayak tidak terjadi apa-apa di situ. Langsung. Udah. Ya. Seperti itu. Ya, kegambar sih tempatnya. Kegambar ya. Kegambar. Dan, ya. Ya tidak. Tapi saya tidak kapok loh Mas. Saya nggak kapok sama sekali. Ya mungkin itu salah satu pelajaran yang harus saya lakukan, bahwasanya siapapun yang menggunakan tempat tersebut, alangkah baiknya kita harus ada etikanya ya Mas. Ya, betul. Harus ada sopan santunnya, apalagi kita menggunakan tempat itu dengan sesuatu hal yang tidak tahu bahwa di sana itu harus melakukan apa dulu gitu ya. Seperti ya, semacam kita bertamu ke rumah orang lah ya. Betul. Pasti kan tata titi atau kesopanan santunnya kita kan adabnya harus dipakai. Betul, harus dipakai juga ya. Gitu. Nah Kang, yang terakhir Kang, ada nggak satu cerita terakhir? Satu cerita terakhir, tapi ini nggak ekstrim ya. Kalau satu cerita terakhir itu apa ya? Selama ini enjoy aja sih ya. Saya di dunia fotografi, bahwasanya itu ya mungkin pengalaman yang cukup menarik juga ya. Tapi ini satu klien, ini terjadinya ke klien ya. Nah klien ya dalam satu event wedding juga ya. Nah event wedding di situ saya juga aneh gitu ya. Kok kenapa sampai terjadi seperti itu ya Mas? Nah di situ itu mau ke pergantian baju kedua ya, untuk prosesi segala macam, dari mulai baju pertama, dari akad segala macam udah lancar lah, lancar banget gitu. Nah di situ apa si pengantinnya itu kurang istirahat, atau si pengantinnya itu terlalu ceroboh, atau ada sesuatu, atau excited mungkin. Excited, tapi enggak juga Mas. Soalnya saya pemotretan dari awal sampai akhir tuh emang agak berbeda sih. Agak berbeda tuh dari moodnya dia, terbaca dari dalam kamera itu seperti apa gitu ya, kok nggak seperti biasanya gitu ya. Mood dia tuh kayak kosong. Kayak kosong. Nah, pas pergantian baju kedua, si pengantinnya itu kayak ada yang narik dari bawah tanah. Ada yang narik. Soalnya jatuhnya itu tidak kayak menyungkur kayak sedekut dulu ya. Itu langsung terjungkal gitu, drop gitu. Kayak pohon jatuh gitu, drop. Gitu. Ya. Kayak gitu langsung dia berdarah-darah di lokasi. Dia tuh hampir menimpa tamu. Dia lagi ngobrol-ngobrol sama temennya. Nah, ada dia berdiri gini mau ngerokok biasanya. Langsung dia terjungkal, terjeger gitu. Nah, ada cerita mungkin dari saudara-saudaranya seperti ini. Oh, semua pada panik, pada nangis, si pengantin ceweknya itu
udah nggak mau keluar lagi, nangis gitu seperti itu. Katanya ada yang mengganggu gitu, dari pihak yang lain. Ada sesuatu yang ya kiriman lah, bisa dibilang gitu. Itu udah masuk ke fisik ya? Ke fisik gitu. Nah di situ langsung pemotretan, langsung acara berlangsung tanpa ada pengantin laki-laki. Dan soalnya langsung dibawa ke rumah sakit, langsung istirahat. Ya mungkin dia tidak diperbolehkan oleh keluarganya untuk langsung menemati pelaminan. Untuk menempati pelaminan nggak boleh katanya gitu ya, takutnya seperti apa lagi kejadian seperti itu. Udah diistirahatkan di rumahnya yang ke depan itu. Jadi dari pas baju kedua sampai akhir prosesi segala macam apa-apa tidak ada, yang kayak kirap semuanya itu nggak ada, dihapus. Udah keluarga yang itu yang berperan, jadi pengantinnya udah sebelah gitu di situ. Itu sih yang mengerikannya sih sebenarnya, bukan hal itunya sih. Ya kesannya kan itu kan hari salah satu hari yang hari spesial besar, ya, gitu ya. hari spesial. Dan disangka-sangka harus apa ya sebutnya, harus menghindari, bukan menghindari ya, harus disudahi gitu ya. Itu kan, itu paling mengerikan sih sebenarnya kalau secara logika. Betul. Kang, ada lagi? Tapi jangan dulu diceritain. Kita di episode selanjutnya aja. Oke deh. Mau komentar dari berapa komentar kan? Ya mudah-mudahan ada 1 juta komentar. Amin. Ya untuk apa ya, untuk mungkin untuk sahabat-sahabat yang atau teman-teman yang satu profesi ya, satu profesi ya mungkin bukannya apa ya, bukannya mengada-ngada, tapi emang itu yang saya alami gitu ya. Salam hormat juga untuk teman-teman seprofesi. Akhirnya ada pesan nggak buat teman-teman seprofesi ataupun teman-teman yang nonton? Oke. Kalau pesan saya buat rekan-rekan seprofesi dulu, jangan patah semangat. Apabila kita bekerja, dimulai dengan baca doa ataupun sisinglar lah istilahnya ya, dikarenakan ya dunia fotografi adalah bisa dibilang untuk menerawang dunia lain juga. Seperti itu, ini berhubungan dengan mistis juga ya. Tapi ya tetap berkarya, lebih menghasilkan karya lebih indah lagi. Ya, salam juga dari Arjuna Studio. Kan medsosnya. Medsosnya. Semua dong. Oh iya. Kalau medsos, kalau dari Facebook ada Arjuna Foto Studio Foto Reborn. Terus kalau IG-nya, Instagram-nya Arjuna Studio Foto. Sama. Untuk YouTube-nya ada Arjuna Channel. Untuk TikTok-nya Arjuna Studio Foto. Buat teman-teman yang pengen difoto untuk sekitaran mungkin, tapi keluar kota bisa kan? Keluar kota bisa. Menyesuaikan budget. Bisa hubungin via TikTok, Instagram ataupun YouTube ya, bisa ya. Terima kasih Kang Arjuna. Sama-sama sudah Mas mau mampir ke studionya Rumah Gudang Misteri. Dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.